Ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Wisata. Diskusi mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Wisata mempelajari tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, pengaruh pariwisata dalam perekonomian, pariwisata sebagai industri, kemudian aspek penawaran dan permintaan dalam industri pariwisata, serta perencanaan bisnis wisata. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dengan SKS 312 dan berkode EKW 1204. Metode pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Wisata adalah PBL. Capaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Wisata yang pertama adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, mampu menguasai prinsip ekonomi, bisnis, dan pemasaran untuk ekowisata untuk pengembangan usaha ekowisata. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja baik mandiri maupun kerjasama yang bermutu dan terukur dalam bidang ekowisata. Dan yang keempat adalah mampu merancang program atau paket ekowisata dengan prinsip-prinsip ekowisata dan mengembangkan menjadi usaha ekowisata melalui penerapan prinsip kelayakan usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mampu menganalisis prinsip ekonomi serta bisnis untuk merancang usaha wisata secara mandiri, dan yang kedua adalah mampu merencanakan bisnis wisata dengan semangat kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama mampu menjelaskan ruang lingkup dan prinsip ekonomi. Yang kedua, mampu mendiferensiasikan ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga, mampu menganalisa tentang peranan pariwisata dalam ekonomi. Yang keempat, mampu menganalisis industri pariwisata serta elemen-elemennya. Yang kelima, mampu mengklasifikasikan aspek penawaran dalam wisata. Yang keenam, mampu menganalisis usaha sarana pariwisata. Yang ketujuh, mampu mengklasifikasikan aspek permintaan dalam wisata. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasi dan menghitung modal kerja dalam bisnis wisata. Yang sembilan, mampu merancang perencanaan bisnis wisata. Yang 10, mampu merancang dan mengembangkan proses bisnis wisata. Dan yang 11 adalah mampu menyusun dokumen rencana bisnis wisata. Komponen penilaian mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Wisata terdiri dari 3. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang kedua adalah hasil proyek, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Pada aktivitas partisipatif, di sini bobotnya adalah 10%. Penilaiannya berdasarkan keaktifan dari mahasiswa dalam forum diskusi dan penilaian pada presentasi secara individu. Pada hasil proyek, di sini bobotnya adalah 50%. Mahasiswa secara berkelompok mengumpulkan hasil analisis ekonomi bisnis wisata pada destinasi wisata yang menjadi objek pencarian data. Pada pengetahuan, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tugas, ini nilainya adalah 6%. Mahasiswa baik secara individu maupun kelompok mengerjakan tugas secara terstruktur untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahan kajian terkait dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua adalah kuis, di sini bobotnya adalah 4%. Mahasiswa diberikan kuis pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14 sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian ujian tengah semester atau UTS. Di sini bobotnya ada 15%. Jadi mahasiswa secara individu mengerjakan soal ujian untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait materi maupun bahan kajian pada pertemuan 1 sampai 7. Dan UAS ini bobotnya 15%. Mahasiswa secara individu mengerjakan soal ujian terkait dengan materi pada pertemuan 8 sampai pada pertemuan 14.
siap untuk menerima materi ekonomi dan bisnis wisata? Siap. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi yang ketujuh ya, mengenai penawaran wisata. Ini adalah materi terakhir untuk persiapan TS. Tapi sebelumnya saya mau review dulu dong pertemuan yang ke-6. Pertemuan 6 kemarin membahas mengenai apa? Industri pariwisata. Industri pariwisata. Oke, apa sih industri pariwisata itu? Ya, Itu Polis Ibu, industri pariwisata itu adalah perusahaan yang secara bersama-sama memuaskan kebutuhan para wisatawan atau konsumennya, yaitu prima enterprise dan secondary enterprise. Oke, ada definisi yang lain? Ya, Ika? Menurut Hanzi Keribu, industri pariwisata sebagai sebuah kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Oke, itu ya tadi dua definisi yang disebutkan oleh teman kalian mengenai industri pariwisata. Apa sih persamaan industri pariwisata dengan sektor industri yang lain? Menurut saya persamaan industri pariwisata dengan industri lain itu yang pertama, setiap industri memiliki input. Kemudian juga masing-masing industri ini perlu menyelenggarakan proses produksi dan setelah produksi selesai, kemudian produk perlu dipromosi. Oke, itu ya persamaannya ya. Jadi dari industri pariwisata dan industri sektor lain. Baik, untuk selanjutnya berarti kita masuk ke materi yang ketujuh, ya, yaitu mengenai supply. Baik, sebelum masuk ke penawaran wisata, ini akan ada video yang nanti akan kalian yang masih berhubungan dengan penawaran wisata ya. Jadi nanti silakan kalian lihat videonya, kemudian kalian berikan pendapat atau komentar mengenai videonya. Oke, apa pendapat kalian semua setelah melihat video ini? Saya Bu, Ya, silakan Vito. menurut saya video tersebut sudah menjelaskan bahwa 5 destinasi super prioritas di Indonesia itu sudah sangat baik dan sudah menunjukkan tradisi atau kekhasan dari wilayah tersebut, Ibu. Oke, ada kekhasan, ada keunikan ya. Ya. Terus ada pendapat lain? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya video tersebut telah menggambarkan destinasi wisata dan memberikan gambaran menarik serta informatif Bu, tentang destinasi wisata tersebut. Oke, ya. Baik, itu pendapat kedua teman kalian ya. Untuk selanjutnya ini adalah mengenai materi penawaran wisata. Ya. Nah, apa sih sebenarnya penawaran wisata itu? Penawaran wisata ini adalah segala sesuatu yang berupa jasa, ya, yang ditawarkan kepada pengunjung di suatu kawasan wisata pada waktu, jumlah, dan harga tertentu. Jadi pada waktu yang berbeda, pada tempat yang berbeda, pasti harganya akan berbeda. Ya, nah ini pasti berhubungan dengan bagaimana penentuan harga di suatu kawasan wisata, apalagi kalau berhubungan dengan peak season dan low season. Pada saat ini liburan seperti ini, pasti harga hotel, harga transportasinya pasti mahal kan? Nah itu terus kemudian tiket pun pasti akan berbeda, ya kan? Berbeda pada waktu weekend dan weekday, ya. Nah ini adalah main question pada penawaran wisata. Yang pertama adalah apa sih yang diberikan? Jadi apa yang disajikan, apa yang bisa dilihat di objek wisata tersebut, apa yang bisa dinikmati, ya. Terus kemudian berapa banyak yang bisa diberikan? Ini berhubungan dengan carrying capacity. Berapa kemampuan pada waktu peak season, sehingga kepuasan pengunjung ini tetap gitu loh. Jadi dia tidak berkurang kepuasan pengunjungnya, ya. Selanjutnya, ini adalah ciri penawaran wisata. Yang pertama adalah penawaran berupa jasa. Jadi ini perlu suatu tindak lanjut dari hospitality. Ini masih berhubungan dengan kepuasan dari wisatawan, ya. Pasti keramah tamahan ini perlu diperlukan. Oke, penawaran wisata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah natural amenities, dan yang kedua adalah man-made supply. Untuk natural amenities ini ada beberapa elemennya. Yang pertama adalah iklim, ya. Yang kedua adalah flora dan fauna, sehingga ini yang ini di daerah lain tidak bisa ditemukan. Contohnya seperti binatang yang endemik, ya kan? Makanya orang
bisa mau jauh-jauh datang ke lokasi tersebut karena di daerahnya nggak ada. Dia ingin menikmati suplai tersebut secara langsung, ya. Terus kemudian ekosistem hutan. Tahu sendiri Indonesia adalah negara tropis. Hutannya adalah hutan tropis dengan kelembapan dan biodiversitas dari hutan itu sangat rapat, ya itu. Man-made supply ini yang biasanya sekarang ini sering dinikmati oleh wisatawan pada saat ini, ya. Ini sejarah, budaya dan kepercayaan. Kalau berhubungan dengan sejarah, nah ini pasti ada monumen, kan gitu kan ya, ada tugu sebagai peringatan, tanda peringatan di lokasi tersebut bahwa kejadian itu pernah terjadi di daerah tersebut, ya. Terus kemudian mengenai budaya, tahu sendiri tadi sebelum teman-teman kalian bahwa ini mencirikan dari keunikan, kekhasan dari daerah itu. Berarti dari satu atraksi yang sudah ditetapkan itu sudah menggambarkan ini sudah menjadi ikon dari daerah tersebut. Sedangkan untuk kepercayaan atau mungkin bisa aja dengan upacara-upacara yang ada, itu bisa menjadi agenda tahunan dari tempat wisata tersebut. Misalnya Kasodo yang ada di Bromo, nggak bisa dong kalian menikmatinya pada terserah deh saya pengennya bulan ini, nggak bisa. Di sana sudah ada sekitar tanggal umpamanya 10 Muharram itu adalah upacara Kasodo yang ada di Bromo, itu yang mereka bisa nikmati, ya. Dari penanaman wisata yang terdiri dari natural amenities dan juga man-made supply tadi, nah ini bisa menjadi sumber daya wisata, ya. Ada yang tahu di sini definisi dari sumber daya wisata? Saya Ibu. Ya, silakan Danya. Jadi sumber daya wisata itu merupakan sesuatu yang memiliki dimensi ruang tertentu dengan batas-batas tertentu dan memiliki elemen-elemen penyusun tertentu seperti memiliki atraksi wisata yang dapat menarik minat pengunjung, kemudian juga dapat menampung kegiatan wisata untuk melihat daya dukung sumber daya tersebut terhadap aktivitas pariwisata yang dilaksanakan dan jenis wisata sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada. Nah, itu tadi adalah definisi dari sumber daya wisata yang terdiri dari tiga kata kunci, ya. Yang pertama adalah mempunyai elemen tertentu, mempunyai batasan tertentu dan ruang tertentu. Dan dari tiga elemen ini itu harus mempunyai atraksi dan dia mampu menampung. Berapa sih carrying capacity-nya, daya tampungnya dari lokasi ini? Itu adalah definisi dari sumber daya wisata, ya, yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama adalah something to see. Apa yang dilihat? Apa contohnya? Pemandangan. Oke, pemandangan apa lagi? Melihat flora dan fauna. Melihat flora dan fauna. Ada lagi? Menonton tari tradisional. Menonton tari tradisional. Jadi apa yang pakaian adat? Oke. Terus itu adalah yang bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua adalah something to do. Apa yang bisa kalian lakukan di sana? Trekking, berenang, birdwatching, membuat kerajinan. Berarti ini ya lebih langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ya. Terus yang ketiga adalah something to buy. Beli Oleh-oleh, beli souvenir, apalagi Makanan khas. beli jajanan khas. Jajanan khas. Oke, itu adalah syarat dari sumber daya wisata. Something to see, something to do, something to buy. Oke, ini adalah syarat dari sumber daya wisata, ya. Yang ada 4A. Yang terakhir adalah ini aksesibilitas, ya. Ada transportasi, infrastruktur, peraturan pemerintah dan prosedur operasional. Transportasi, semudah apa sih? Ini berhubungan dengan teknologi, ya kan, ya. Semakin cepat itu orang akan senang, ya, walaupun pasti di sini harga lebih mahal dong, ya kan, ya. Dan kemudian jalan yang ada udah bagus, pasti kalian akan tertarik dong kalau jalannya udah bagus, ya kan. Mempercepat orang untuk lalu lalang, kan itu kan yang mempermudah juga, ya kan, orang untuk menuju ke tempat wisata tersebut, ya. Terus kemudian peraturan pemerintah, nah ini yang kadang-kadang kayak kemarin kejadiannya pada waktu COVID kemarin, ada PPKM, ya kan. Makanya pemerintah membatasi di tempat wisata tersebut, tapi tidak melarang dong orang untuk berkunjung tempat wisata, ya kan, ya, tapi membatasi sehingga
keamanan dari pengunjung itu dengan adanya COVID kemarin, wisatawan pun masih terlindungi, ya. Dan kemudian adalah prosedur operasional. Nah ini berhubungan dengan keselamatan pengunjung. Ya, di sini semuanya alat-alat yang digunakan, yang man-made supply, terus kemudian itu harus sesuai dengan standar operasionalnya. Ya, karena itu tadi jika tidak ada apa-apa, ya otomatis itu harus gitu loh. Itu siapa yang bertanggung jawab pada kalau ada apa-apa pada wisatawan? Ya, itu. Oke, ini materi terakhir untuk penawaran wisata. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apakah suplai wisata berkaitan dengan pengembangan ekonomi di suatu daerah ini? Oke, tadi ya berhubungan ya. Kalau wisatawan itu datang, terus kemudian pasti ini berhubungan dengan multiplier effect, ya kan? Walaupun di lokasinya itu cuma ada objek sedikit saja, tapi orang menuju ke sana ke lokasi ini pasti ada dampaknya. Oh ya, di daerah transit ya, itu ya ekoton namanya, daerah ekoton itu. Jadi yang dilewatin oleh wisatawan menuju tempat destinasinya. Ya, jadi ini bisa saja dari multiplier effect itu, walaupun kita tidak langsung bisa saja gitu loh. Kalau di dalam lokasinya ini berhubungan pada pelaku wisata. Ya, pelaku wisatanya ya otomatis lah di sini kalau semakin ramai kan hitungannya dia akan lebih memperbaiki lagi fasilitas yang ada kan hitungannya, terus kemudian jalan-jalan pasti akan diperbaiki dan kemudian ekonomi masyarakat sekitarnya juga akan berdampak dong, ya kan? Jadi tidak hanya pada pelaku wisata saja pengaruh dari kegiatan penawaran wisata ini, tapi juga pada masyarakat sekitarnya dari multiplier effect tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana pelaku usaha pariwisata berpartisipasi dalam meningkatkan suplai wisata? Oke, tadi ada pelaku wisata ya. Pelaku wisata di sini dengan semakin banyaknya kunjungan, otomatis dia akan menyediakan SDM yang berkualitas dong, ya kan? SDM yang berkualitas ini seperti apa? Otomatis di situ ada pengembangan keterampilan dari SDM-nya, ya kan? Terus kemudian pelatihan-pelatihan pasti ada. Yang kedua, selain pengembangan SDM, kemudian dia pasti akan lebih mempercantik lagi dan juga akan memperbaiki lagi fasilitas-fasilitas yang menurut wisatawan mungkin ini harusnya sudah dalam perbaikan seperti itu, ya. Terus kemudian apa lagi? Makin dilengkapi lagi nih. Tahu sendiri kan fasilitas itu ada apa saja? Ada fasilitas penunjang, fasilitas pendukung, fasilitas utama. Ya itu semuanya pasti kalau dari suplainya sudah menarik, sayang banget dong kalau fasilitasnya itu tidak diperbaiki lagi. Ya jadi itu berhubungan dengan pengembangan SDM ya, memperbaiki kualitas SDM, terus kemudian dengan memperbaiki fasilitas yang ada. Dan juga pasti dong kontribusinya kepada pemerintah, ya kan ya. Masuk tiket yang ada pasti juga bayar pajaknya kan juga lebih banyak lagi dong kepada daerah tersebut seperti itu ya. Itu baik, cukup untuk materi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kalau cukup saya akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kalian UTS-nya nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai teknik mata kuliah ekonomi dan bisnis wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.